Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Hadirin ikhwata iman rahimakumullah. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas segala karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita sehingga mendidik kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada haribaan kita junjungan alam Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umat-Nya yang akan mendapatkan syafaat-Nya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwata iman rahimakumullah. Pada saat ini kita dihadapkan pada era digital yang sangat pesat. Tentu saja untuk menghadapi posisi era digital ini, maka bermunculanlah media-media sosial yang sangat menantang dan sangat banyak jumlahnya sehingga bisa dimanfaatkan oleh setiap orang. Tentu saja media sosial menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang muslim sudah mampu menjadikan media sosial sebagai media yang tepat dan bisa memberi manfaat untuk orang lain? Maka Islam memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kemudian di era digital yang pesat ini kita betul-betul bisa memanfaatkan media sosial sehingga menjadi ladang pahala bagi kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau kita berkaca kepada ayat Al-Quran, seperti terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang yang beriman, in ja'akum binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kamu tentang suatu berita, maka bertabayunlah, cek dan rechecklah apa kondisi berita-berita yang muncul, sehingga kemudian bisa memastikan kebermanfaatan dari informasi yang didapat tersebut, apakah bermanfaat untuk kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Terkadang mungkin kita terlupa bahwa tidak semua berita yang datang kepada kita atau yang muncul di media itu semuanya bisa dipastikan benar. Dengan demikian maka tabayyun menjadi sebuah kunci utama bagi kita untuk betul-betul menanggapi berita, untuk betul-betul bisa menyaring sebelum kita menge-share berita tersebut supaya tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Maka dengan ini Islam memberikan sebuah gambaran, sebuah jalan bagi kita bagaimana menjadikan media sosial menjadi ladang pahala bagi kita. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan, mungkin bisa jadi ini sebagai cara sederhana. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan atau membagikan konten yang betul-betul bisa memberi manfaat. Konten yang bermanfaat banyak jumlahnya, bisa memberi manfaat untuk kehidupan sehari-hari, bahkan memberi manfaat untuk memotivasi orang untuk beramal. Yang kedua, tentu saja ketika kita bermedia sosial, maka gunakan dalam media sosial kita itu adalah gunakan bahasa yang sopan dan santun. Selain daripada memberikan atau membagikan konten yang bermanfaat, tentu saja bahasa yang digunakan pun juga harus sopan dan santun. Karena kunci bagi seorang muslim yang sejati yang baik adalah al-muslimuna hiya man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim yang benar itu, orang muslim yang sejati itu adalah manakala muslim-muslim yang lain merasa selamat dari perbuatan tangan dan lisannya. Oleh karena itu, bahasa yang sopan dan santun menjadi kunci untuk penyelamat ketika kita bermedia sosial, bahkan menjadi ladang pahala bagi orang tersebut. Yang ketiga adalah menghindari fitnah dan gosip. Ini menjadi sangat penting
betapa banyak gosip-gosip yang muncul di media sosial. Maka sesungguhnya bagi seorang muslim, bagaimana upayanya melakukan tabayun itu dengan tujuan supaya terhindar dari fitnah dan gosip. Yang keempat, dengan media sosial tersebut adalah kita gunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Media sosial dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah. Ini menjadi sebuah tantangan atau challenge bagi kita, manakala sebaik-baik perkataan seorang muslim adalah seruan untuk kembali kepada Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَل مُسْلِمِينَ. Demikianlah firman Allah, bahwa perkataan yang baik adalah seruan untuk kembali kepada Allah dan beramal soleh, serta berserah diri kepada Allah. Dan yang terakhir adalah menggunakan media sosial dengan tujuan untuk membantu orang lain. Inilah yang kelima, bagaimana dengan media sosial kita bisa betul-betul menjadikan sebagai upaya untuk memotivasi orang lain, membantu orang lain yang kekurangan, membantu orang lain yang sedang ada dalam bencana, membantu orang lain yang membutuhkan untuk berinfak dan lain sebagainya. Sehingga kemudian media sosial betul-betul bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hadirin ikhwatul iman, demikianlah gambaran bagaimana kita merubah posisi media sosial yang ada yang kita miliki, yang ada di sekitar kita, itu betul-betul menjadi ladang pahala bagi sesama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.